Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di AA Project. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang konsep bilangan yang berisi silsilah bilangan. Kenapa kita perlu mempelajari konsep bilangan ataupun silsilah bilangan? Dalam matematika, pemahaman tentang apa itu bilangan menjadi penting. Apalagi matematika selama ini menjadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang menjadi momok bagi siswa maupun bagi mahasiswa di level perguruan tinggi. Namun di dalam mempelajari sesuatu tentunya kita harus lebih mengenal apa objek yang akan kita pelajari sehingga kita akan merasa tertarik untuk mempelajari objek itu. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas konsep bilangan agar kita semua punya satu pemahaman tentang bilangan itu sendiri. Nah, kita langsung saja ke slide berikutnya tentang bilangan. Dan pada slide ini kita awali dengan pertanyaan apa itu bilangan. Nah, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk penjajahan dan pengukuran. Mercer di tahun 1980 menyatakan bahwa bilangan adalah suatu abstraksi. Sebagai abstraksi, maka bilangan tidak memiliki keberadaan secara fisik. Tentunya ini bisa kita pahami bahwa selama ini kita sangat dekat dengan bilangan-bilangan misalnya 1, 2, 3 di dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali menggunakan bilangan-bilangan itu ya. Tetapi kita tidak pernah bertemu secara fisik dengan bilangan itu. Yang ada adalah simbol dari bilangan-bilangan yang merupakan abstraksi dari sesuatu atau objek tertentu yang dapat disimpulkan atau dapat disimbolkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, di dalam matematika ternyata bilangan memiliki sebuah silsilah. Dan untuk melihat seperti apa silsilah di dalam silsilah bilangan di dalam matematika, kita lihat pada slide berikutnya. Kita awali dengan sebuah istilah dalam matematika yang kita kenal dengan bilangan prima. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah sebuah bilangan asli yang lebih dari satu, yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Sederhananya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 23, 29, dan seterusnya. Kita lihat bahwa bilangan-bilangan ini adalah bilangan yang hanya habis dibahagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, kelompok bilangan-bilangan ini yang kita kenal dengan bilangan prima. Kita lanjut pada slide berikutnya. Setelah bilangan prima, ada kelompok bilangan yang masuk ke dalam bilangan yang kita kenal dengan bilangan komposit. Nah, apa bilangan komposit? Kita lihat, bilangan komposit adalah bagian dari bilangan asli yang memiliki lebih dari dua faktor. Sehingga bilangan komposit dapat dibagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Sederhananya adalah bilangan asli lebih dari satu yang bukan merupakan bilangan prima. Artinya bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari satu yang tidak termasuk di dalam kelompok bilangan prima. Contoh bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kita lanjut ke slide berikutnya.
yakni bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Kita lihat saja. Bilangan genap adalah bilangan asli yang merupakan kelipatan dari 2 atau habis dibagi 2. Contoh bilangan genap positif adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Dan deretan bilangan ini kita bisa lihat adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Next, kita lanjut pada bilangan selanjutnya adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil merupakan kebalikan dari bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang bukan kelipatan dari 2 dan tentunya tidak habis dibagi 2. Contoh bilangan ganjil positif adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Nah, deretan bilangan ganjil mengikuti rumus sebagai berikut, yaitu suku ke N sama dengan 2N dikurangi 1. Untuk melihat suku yang ke N dari deret bilangan ganjil, kita bisa menggunakan persamaan ini. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, baik bilangan prima, bilangan komposit, bilangan genap, dan bilangan ganjil merupakan keturunan dari bilangan asli. Nah, apa itu bilangan asli? Kita lihat. Dalam matematika, terdapat 2 kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama, definisi menurut matematikawan tradisional, yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol, yakni 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, definisi oleh logikawan dan ilmuwan komputer, bahwa bilangan asli adalah himpunan nol dan bilangan bulat positif. Jadi bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Nah, di dalam mata kuliah ini atau di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menggunakan definisi menurut matematikawan tradisional tentang bilangan asli. Lanjut. Nah, apa saudara atau kerabat dekat dari bilangan asli adalah bilangan nol. Kita lihat apa itu bilangan nol. Nol adalah angka yang digunakan dalam matematika untuk mendeskripsikan tidak ada kuantitas. Atau dengan kata lain, kuantitasnya adalah nol. Bilangan nol adalah bilangan nol itu sendiri. Ya. Terdapat banyak misteri tentang bilangan nol. Misteri-misteri itu dapat dirangkum pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah nol genap atau ganjil? Apakah nol adalah bilangan asli? Apakah nol adalah bilangan bulat? Apakah nol adalah bilangan rasional? Apakah nol adalah bilangan positif? Apakah nol adalah bilangan prima? Nah, ini menjadi misteri pada bilangan nol. Misteri yang lain adalah operasi yang melibatkan nol itu sendiri. Misalnya, 0 per 0, apakah tak terdefinisi atau tak berhingga? Kemudian operasi berikut adalah 0 dibagi dengan sebarang bilangan X, hasilnya adalah 0. Dan ini tentunya ini sudah merupakan sebuah fakta. Kemudian misteri yang berikutnya adalah sebarang bilangan X yang dibagi 0 apakah tak terdefinisi atau tak berhingga. Nah, istilah tak terdefinisi atau tak berhingga kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini. Karena dari fakta 0 per 0 dan X per 0 terdapat banyak informasi yang kita akan peroleh dari sana. Ada banyak makna yang ada di sana dan ada banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari fakta 0 per 0 dan X per 0. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, bilangan 0 dan bilangan asli merupakan turunan dari
bilangan cacah. Nah, kita lihat apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli yang kita tambahkan dengan bilangan nol. Bilangan cacah selalu tidak bertanda negatif. Bilangan cacah dikenali pada bilangan-bilangan yang membentuk himpunan. Himpunan bilangan cacah dapat berupa bilangan bulat yang tidak negatif atau bilangan asli yang ditambahkan dengan nol. Selain itu, bilangan cacah selalu bertanda positif dan umumnya diberi notasi W. Ya. Kita lihat ini bilangan asli dan ketika ditambahkan dengan nol adalah bilangan cacah. Nah, kalau misalnya bilangan asli adalah seperti yang disampaikan di awal tadi adalah konsep pertama yang dipahami oleh manusia, maka ketika orang pada zaman-zaman dulu mungkin kesulitan dalam hal mengukur, misalnya kita harus mengukur sebuah panjang 2 meter. Akan ada pertanyaan, di mana titik pangkal dari 2 meter itu sendiri? Apakah mulai dari angka 1? Karena kalau kita mulai dari angka 1, maka sebenarnya ketika meteran berada di penunjuk 2, maka kita tidak sedang mengukur yang 2 meter, tetapi hanya mengukur 1 meter. Oleh karena itu, perlu ada sebuah bilangan yang menjadi referensi dalam pencacahan ataupun pengukuran. Dan bilangan itu adalah bilangan nol. Sehingga bilangan cacah dalam definisi ini adalah bilangan asli yang ditambahkan dengan nol. Dan tentunya di kehidupan sehari-hari pasti kita selalu dalam hal mengukur dan mencacah atau menghitung, kita harus punya titik acuan. Dan titik acuan itu adalah nol. Misalnya ketinggian sebuah benda di atas permukaan laut, pasti hitungnya mulai dari nol, di mana nol adalah permukaan laut itu sendiri. Kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, apa yang menjadi pasangan dari bilangan cacah atau kembaran bilangan cacah di dalam silsilah bilangan ini, yakni bilangan negatif. Kita lihat apa itu bilangan negatif. Bilangan negatif adalah semua bilangan yang lebih kecil dari nol. Dalam garis bilangan, bilangan negatif selalu berada di sebelah kiri dari bilangan nol. Jadi semua bilangan yang berada di sebelah kiri dari bilangan nol itu adalah bilangan negatif. Kita lanjut. Nah, bilangan negatif dan bilangan cacah merupakan turunan dari bilangan yang kita kenal dengan bilangan bulat. Nah, apa bilangan bulat? Kita lihat di slide ini. Bilangan bulat adalah semua bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal. Artinya, semua bilangan cacah beserta negatifnya termasuk anggota bilangan bulat. Adapun contohnya adalah negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, 8, atau positif 8, 7, 6, 2, dan lainnya atau dan seterusnya. Ya. Ini merupakan kelompok dari bilangan bulat. Kita lanjut. Nah, apa pasangan bilangan bulat pada silsilah bilangan? Yakni bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Kita lihat bilangan pecahan adalah bentuk lain suatu bilangan dalam ilmu matematika yang dinyatakan sebagai A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dalam bahasa Inggris, bilangan ini disebut dengan fraction. Bentuk lain dari bilangan pecahan juga adalah dalam bentuk desimal. Ya. Nah, bilangan pecahan dan bilangan bulat merupakan turunan dari bilangan yang kita kenal dengan bilangan rasional. Kita lihat
apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi ini contohnya bilangan rasional 1,2 itu bisa kita bawa ke dalam A per B, yaitu 12 per 10 atau 6 per 5 ya. Dan baik pembilang maupun penyebut adalah bilangan bulat dan penyebutnya yaitu B tidak sama dengan 0. Nah, ini yang kita kenal dengan bilangan rasional. Kita lanjut di slide berikutnya. Apa yang menjadi pasangan bilangan rasional pada silsilah bilangan, yakni bilangan tak rasional, atau dalam beberapa buku juga sering ditulis bilangan irasional. Apa itu bilangan tak rasional? Berbeda dari bilangan rasional, bilangan tak rasional atau irasional merupakan bilangan dengan bentuk desimal yang tidak berhingga. Beberapa contoh bilangan dalam bentuk akar dan bentuk bilangan lainnya, misalnya sebuah konstanta, merupakan contoh dari bilangan tak rasional. Kita lihat seperti akar 2 adalah 1,4142, 135 dan seterusnya. Ada bilangan-bilangan yang tak beraturan di belakangnya. Begitu juga akar 3 yaitu 1,3732 dan seterusnya. Kemudian bilangan epsilon dan bilangan pi ya. Ini adalah desimal dengan angka di belakang desimalnya adalah bilangan yang tidak beraturan atau tidak karu-karuan ya. Nah, bilangan-bilangan seperti ini masuk ke dalam kelompok bilangan tak rasional. Nah, apa yang kita sering lakukan dalam keseharian kita adalah kita menyatakan akar 2 misalnya sebagai 1,41 itu adalah merupakan pembulatan saja dari akar 2. Begitu juga Pi yang seringkali kita menggunakan angka 3,14. Walaupun sebenarnya Pi itu adalah bilangan tak rasional. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Nanti pada video-video berikutnya saya juga akan mencoba membahas bagaimana membuktikan sebuah bilangan itu rasional atau tak rasional. Tentunya ada cara untuk melihat sebuah desimal, sebuah bilangan desimal atau pecahan dalam bentuk desimal, apakah masuk bilangan tak rasional atau bilangan rasional. Karena tidak semua bilangan pecahan dalam bentuk desimal termasuk pada bilangan rasional. Oke, kita lanjut. Baik bilangan tak rasional maupun bilangan rasional merupakan turunan dari bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real, ada kalanya orang menulis seperti ini, yaitu real dengan double I atau dengan tulisan real yang baca sebagai real. Jadi bilangan real atau bilangan real dalam matematika menyatakan bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal. Seperti desimal berikut, ini juga dari ciri khas desimalnya ini merupakan desimal yang masuk ke dalam bilangan tak rasional. Atau bilangan ini yaitu 3,25678 yang habis di 8 berarti ini bilangan rasional. Kemudian bilangan real meliputi bilangan rasional seperti 42, negatif 23 per 129. Juga bilangan irasional masuk di dalam bilangan real seperti pi dan akar 2. Bilangan real juga dapat dilambangkan sebagai salah satu titik dalam garis bilangan. Jadi ada berapa banyak bilangan real dalam garis bilangan? Jawabannya adalah tak berhingga banyaknya. Pasangan dari bilangan real di dalam silsilah bilangan adalah bilangan yang kita kenal dengan bilangan imajiner. Apa itu bilangan imajiner? Dalam bidang matematika aljabar, pengertian bilangan imajiner adalah bilangan yang dapat didefinisikan dengan
I pangkat 2 sama dengan negatif 1. Dengan I merupakan simbol angka imajiner. Nah, dalam definisi ini kita bisa melihat bahwa bilangan imajiner ini ditemukan atau ditentukan ketika manusia atau para matematikawan terdahulu bertemu dengan fakta akar-akar dari bilangan negatif. Contoh, akar dari negatif 4. Tentunya kita tidak bisa menyatakan sebagai 2, karena operasi dari akar adalah pangkat. Nah, ketika 2 kita pangkatkan 2, dia hasilnya adalah 4. Tidak menghasilkan negatif 4. Apakah mungkin negatif 2? Negatif 2 juga kalaupun kita kuadratkan akan menghasilkan bilangan 4. Bukan negatif 4. Oleh karena itu, akar bilangan negatif 4 sama dengan I2 atau J2. Ya. Atau akar dari negatif 4 adalah 2 di dalam imajiner, 2 di dalam hayalan. Ya. Memang agak bingung memahami ini. Pertama adalah matematik, bilangan itu sendiri sudah menjadi abstrak atau abstraksi. Tetapi di dalam abstrak itu sendiri ada bilangan yang di dalam kelompok hayalan. Jadi memang abstrak di dalam abstrak, gaib di dalam gaib, ya mungkin seperti itulah ya maknanya ya. Ya tapi begitulah di dalam silsilah bilangan ternyata ada bilangan yang masuk dalam kelompok bilangan imajiner. Bilangan I dalam bahasa Inggris disebut juga imaginary number, dan nilai imajiner ini seringkali digunakan dalam ilmu teknik elektro dan fisika. Nah, di dalam ilmu-ilmu elektro seringkali kita bertemu dengan bilangan-bilangan imajiner. Nah, implementasinya misalnya di dalam sistem tenaga listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal daya yang terpasang di rumah yang dalam satuan volt ampere. Nah, ternyata daya yang kita bayar di PLN itu ya dalam bentuk gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi daya yang kita beli dari PLN sebenarnya adalah daya kompleks ya. Nah, apa itu istilah lain? Ya ini kompleks. Kita bisa lihat pada silsilah ini bahwa baik bilangan imajiner maupun bilangan real merupakan turunan dari sebuah bilangan yang namanya bilangan kompleks. Dalam ilmu elektro, bilangan kompleks ini menjadi sangat penting karena banyak hal di teknik elektro dinyatakan dalam bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu dari silsilah bilangan tadi kita bisa melihat bahwa bilangan kompleks itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bilangan real dan bagian imajiner. Ini contohnya, ini bagian realnya selalu berada di sumbu X dan bilangan imajinernya itu sendiri ada di sumbu Y ya. Kalau kita kembali ke dalam pemahaman daya listrik yang kita beli dari PLN, maka inilah fasor dari daya listrik kita yang terdiri dari daya aktif yang ada di sumbu real yang dalam satuan watt, kemudian daya yang ada di sumbu imajiner yang dalam satuan volt ampere reaktif. Resultan dari ini, penjumlahan yang bagian real dengan bagian imajiner menghasilkan daya yang kita sebut dengan daya semu dalam satuan volt ampere. Tentang bilangan kompleks ini kita akan bahas pada video yang lebih khusus untuk
membahas tentang bilangan kompleks karena pemahaman bilangan kompleks menjadi penting di dalam ilmu-ilmu teknik elektro maupun ilmu fisika. Kita lanjut. Kita bisa lihat dari silsilah bilangan ternyata nenek moyang dari bilangan ini adalah bilangan kompleks. Dari silsilah bilangan ini kita bisa pahami bahwa bilangan kompleks menempati tempat yang paling tertinggi di dalam silsilah bilangan. Ini bilangan kompleks turunan dari bilangan progresif adalah bilangan imajiner dan bilangan real. Kalau kita lihat dari silsilah ini, bilangan imajiner atau bilangan-bilangan yang saya beri dalam tanda dalam kotak berwarna putih ini tidak memiliki turunan. Saudara dari bilangan imajiner adalah bilangan real yang turunannya adalah bilangan tak rasional dan bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional memberikan keturunan yang kita kenal dengan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Selanjutnya bilangan bulat memberikan keturunannya yaitu bilangan negatif dan bilangan caca. Bilangan caca turunannya adalah bilangan 0 dan bilangan asli. Dan bilangan asli memiliki 4 turunan yaitu bilangan prima, bilangan komposit, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Ya, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk lebih mengenal matematika yang tentunya kita awali dengan mengenal bilangan itu sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada hal-hal yang mungkin keliru dalam penyampaian ini, saya secara pribadi mohon maaf. Dan jika ada hal yang mungkin perlu ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang ada di video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.